Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Octaviania Enungtias, dokter muda bagian radiologi dari FK Unisula. Di sini saya akan mempresentasikan bedah buku saya bab 20 yang berisi tentang vascular pediatric and point of care ultrasound. Yang pertama membahas tentang vascular ultrasound. Ultrasonografi vaskuler itu menggunakan ultrasonografi BIMOD dan yaitu grayscale dan ultrasonografi Doppler yang kombinasinya disebut sonografi duplex. Sonografi duplex di sini dapat digunakan untuk melihat morfologi pembuluh darah, aliran darah, dan kecepatan aliran pada pembuluh darah. USG Doppler yang paling umum yaitu ada color Doppler sama spectral Doppler. Color Doppler di sini tuh memberikan informasi yang spesifik hanya pada wilayah yang relatif besar. Jika spectral Doppler itu dia wilayah yang lebih kecil, sehingga keduanya di sini saling melengkapi. Yang color Doppler di sini menunjukkan adanya darah dan arah darah yang bergerak. Merah yaitu menuju transducer dan biru menjauh dari transducer. Sedangkan spectral Doppler itu ditampilkan dalam bentuk gelombang. Di atas garis dasar yaitu aliran menuju transducer dan di bawah garis dasar yaitu aliran menjauh dari transducer. Di sini ada gambar dari color Doppler. Yang anak panah di sini yaitu vena linealis di posterior pankreas. Yang warna merah di sini darah venalian yang mengalir menuju transducer. Yang warna biru di sini yaitu darah venalian yang mengalir menjauhi transducer. Kemudian panah melengkung menunjukkan arah aliran normal dari vena linealis. Di sini ada gambar dari spectral Doppler. Di sini yaitu bentuk gelombang spectral Doppler yang digambarkan pada skala waktu yaitu sumbu X dan kecepatan yaitu sumbu Y. Yang gambar A di sini yaitu bentuk gelombang dari vena porta berada di atas garis dasar, sehingga aliran darah di sini menuju transducer. Sedangkan gambar B di sini bentuk gelombang di vena femoralis yaitu di bawah dari garis dasar, sehingga aliran darah menjauh dari transducer. Yang selanjutnya membahas tentang stenosis arteri, yaitu ada arteri karotis dan arteri perifer. Yang pertama yaitu arteri karotis. Arteri karotis di sini ultrasonografi karotis itu dapat digunakan sebagai pilihan untuk penilaian non-invasif dari aterosklerosis ekstrakranial. Ultrasonografi karotis sendiri itu dapat digunakan untuk mengevaluasi birth, screening sebelum operasi vaskular mayor, dan untuk menilai potensi pembuluh darah setelah endarterektomi, menilai ketebalan dinding pembuluh darah, dan menilai letak dan sifat dari plak itu sendiri. Yang kedua yaitu arteri perifer. Terjadi jika plak aterosklerosis itu mengendap di arteri yang mensuplai ekstremitas. Nanti sering terjadi pada ekstremitas bawah dan dapat menyebabkan claudicatio, yaitu nyeri tungkai saat beraktivitas atau nyeri saat istirahat. Screeningnya bisa menggunakan ABI, yaitu tekanan darah sistolik di tungkai bawah dibagi tekanan darah sistolik di lengan. Kemudian normalnya itu dia 1, penyakit arteri parah itu dia kurang dari 0,5. Di sini gambaran dari arteri perifer, yaitu gambar Doppler spekta dari arteri poplitea. Di sini itu aliran menuju kaki yang di atas dari garis dasar selama tekanan sistolik yang tinggi, yaitu panah melengkung, dan dapat berhenti atau mundur di bawah garis dasar yang selama tekanan diastol, yaitu anak panah. Selanjutnya membahas tentang pseudoaneurisma, yaitu terbentuk karena adanya ruptur atau cedera pada dinding arteri, yang paling sering terjadi di arteri femoralis communis dan arteri brachialis di lengan. Pada ultrasound, pseudoaneurisma itu muncul sebagai hypoechoic outpouching yang timbul dari arteri. Darah yang mengalir masuk dan keluar dari pseudoaneurisma menghasilkan tampilan khas pada gambar Doppler color dan spectral Doppler, yaitu gambaran yin dan yang. Di sini ada gambaran color Doppler dan spectral Doppler dari pseudoaneurisma. Gambar yang A di sini yaitu panah melengkung, yaitu di sini menunjukkan pseudoaneurisma yang timbul pada arteri femoralis communis yang ditunjukkan oleh anak panah. Yang B di sini yaitu spectral Doppler pada leher pseudoaneurisma yang ditunjukkan dengan anak panah di sini. Kemudian di sini bentuk gelombang yang menunjukkan aliran masuk dan keluar dari pseudoaneurisma.
USG dapat digunakan untuk pengobatan pseudoaneurisma dengan menerapkan kompresi langsung dengan prop USG untuk menutup kantong aneurisma, terutama jika kantongnya kecil, dan dapat digunakan untuk membantu injeksi dari trombin. Selanjutnya yaitu trombosis vena dalam atau DVT. Pada ultrasonografi itu dapat digunakan pemeriksaan penunjang untuk trombosis vena dalam pada ekstremitas atas atau bawah. Ultrasonografi menunjukkan hasil baik jika pasiennya memiliki gejala lokal seperti nyeri, kemudian nyeri tekan, hangat di area yang terkena, dan hasilnya rendah jika pasiennya itu asimptomatik. Evaluasi dengan sonografi itu dapat melibatkan penggunaan transducer untuk menekan vena dalam secara sistematis. Poin penting di sini yaitu vena normal itu struktur dindingnya itu elastis, sehingga mudah terkompresi dan pecah. Jika vena yang memiliki trombus, dia itu tidak mudah pecah. Kemudian trombus ekogenik itu divisualisasikan pada pencitraan skala abu-abu. Sonografi duplex itu dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya aliran pada vena. Di sini yaitu gambar A, yaitu ketika kompresi dilakukan oleh transducer ultrason. Kemudian di sini yaitu vena femoralis yang normal, yang panah padat, kemudian menunjukkan kolaps sebelum kompresi. Yang panah putus-putus di sini yaitu dia setelah vena femoralis yang setelah dikompresi. Yang A menunjukkan arteri femoralis yang tidak runtuh karena dindingnya yang lebih kaku. Kemudian gambar B ini pada pasien yang lain. Di sini yang V yaitu vena femoralis, yang A itu dia A dan B yang panah padat dan panah bertitik di sini itu tidak mengalami keruntuhan karena di sini terdapat trombus. Kemudian gambar C di sini pencitraan Doppler dari vena femoralis yang mengalami trombus. Yang T menunjukkan trombus hipoekoik dan kurangnya aliran warna di vena. Kemudian yang A di sini arteri yang diisi dengan aliran Doppler color. Kemudian tentang pediatri. Di sini pada pasien anak-anak itu USG sangat dianjurkan karena mengandung radiasi yang sedikit. Jika tubuh anaknya itu yang lebih kecil, itu sinyal ultrason masuk lebih baik. Kegunaan USG itu dikhususkan untuk kelompok usia anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu germinal matrix hemorrhage. Di sini USG itu dapat melihat isi intrakranial dan untuk evaluasi perdarahan intrakranial. Perdarahan intrakranial pada neonat itu paling sering terjadi pada matriks germinal yang hanya ada sementara sebelum 34 minggu kehamilan dan terjadi di alur kaudotalamik yang kaya pembuluh darah. Poin penting di sini, perdarahan muncul sebagai area material ekogenik di alur kaudotalamik yang dapat meluas ke ventrikel dan parenkim otak. Di sini gambaran dari germinal matrix. Perdarahan di matriks germinal yang di sini anak panah menunjukkan garis ekogenik tipis lurus menunjukkan alur kaudotalamik kanan yang normal yang terletak di antara nukleus caudatus dan talamus. Kemudian yang gambar B di sini ada gambaran ekogenik berbentuk bulat pada sisi lain ya otak. Selanjutnya membahas tentang DDH atau Development Dysplasia of the Head. Di sini, DDH merupakan kelainan umum pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan dislokasi atau subluxasi pinggul. Pemeriksaan fisik yang menunjukkan DDH yaitu ada tes ortolani dan Barlow yang positif. Pada pasien dengan resiko tinggi DDH atau pemeriksaan fisik yang abnormal, serta morfologi acetabulum dan efisitis kaput femoralis itu dapat dinilai dengan USG pada usia 4-6 minggu. Di sini ada gambaran dari DDH pada ultrasonografi koronal pinggul kanan pada bayi baru lahir dengan presentasi bokong. FE di sini menunjukkan kaput femoralis yang biasanya berada di acetabulum. Kemudian alfa menunjukkan acetabulum yang tidak normal. Kemudian di sini menunjukkan anak panah korteks ilium. Kemudian yang panah melengkung menunjukkan atap acetabular. Sudut alfa yang normal itu lebih dari 60 derajat pada usia 4-6 minggu dan lebih dari 55 derajat pada bayi baru lahir. Sudut alfa yang lebih kecil itu resiko tinggi untuk DDH. Yang ketiga ada necrotizing enterocolitis atau NEC.
NEC sering mengenai bayi prematur pada minggu pertama kehidupan. Studi pilihan untuk kasus NEC itu dia radiografi abdomen, tetapi ultrasonografi juga dapat digunakan sebagai pelengkap untuk melihat gas yang sulit dideteksi pada radiografi. Poin penting di sini yaitu USG itu dapat menggambarkan pemotongan udara ke dalam usus, kemudian gas intraperitoneal, penebalan dinding usus, dan gas vena porta. Di sini gambaran dari pneumotosis intestinal di kuadran kiri atas pada neonatus. Anak panah di sini menunjukkan fokus ekogenik non-dependent di dinding usus dengan pneumotosis intestinal. Kemudian di sini gambaran dari gas vena porta. Di sini yaitu UNC transversal hati yang menunjukkan fokus linear ekogenik dan bercabang ganda yang meluas ke pinggir, yang anak panah di sini. Kemudian di sini panah melengkung yang ditunjukkan pada spektral Doppler vena porta utama memiliki karakteristik yang lonjakan kecil. Sini terdapat lonjakan kecil. Yang keempat ada intussusepsi. Intussusepsi itu terjadi ketika sebagian usus masuk ke bagian usus yang berdekatan, sering terjadi pada daerah ileocecal. Kemudian terjadi pada usia antara 6 bulan sampai 2 tahun. Dia terdapat trias klasik, yaitu muntah, nyeri perut yang intermiten dan kolik, sama keluarnya darah dari rektum. Pada USG transversal itu biasanya ditemukan target sen atau donut sen. Kalau USG longitudinal itu memiliki gambaran usus dalam usus dan kadang dapat menunjukkan tanda pseudokidney. Di sini gambar A itu dia intussusepsi transversal dan yang B yaitu sagittal. Kemudian di sini terdapat target cell atau donut sen yang ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian F di sini lemak mesenterika, kemudian yang W itu dinding usus dari intussusepsi. Kemudian yang gambar B di sini yang ditunjuk anak panah itu dia tanda dari pseudokidney. Yang keempat di sini ada hypertrophic pyloric stenosis atau HPS. HPS terjadi bila ada hipertrofi atau penebalan otot pilorus sehingga menyebabkan obstruksi pada saluran keluar lambung. Muncul pada usia 4-6 minggu ditandai dengan muntah proyektil. USG itu studi pencitraan pilihan. Otot pilorus yang menebal lebih dari 3 mm atau saluran pilorus yang panjangnya lebih dari 15 mm menunjukkan abnormalitas dan menunjukkan adanya HPS. Di sini ada gambaran dari hypertrophic pyloric stenosis. Di sini yaitu ST menunjukkan perut, kemudian P menunjukkan USG sagittal pylorus pada bayi usia 2 bulan dengan muntah proyektil. Kemudian di sini ada kantong empedu, yang di sini menunjukkan terjadinya dinding pilorus yang menebal. Kemudian panah yang putus-putus di sini itu dia saluran pilorus yang memanjang. Yang kelima yaitu selanjutnya yaitu pembahasan pada point of care ultrasound. Yang pertama ada focus assessment with sonography in trauma atau FAST. Pemeriksaan FAST itu merupakan bagian dari advanced trauma life support dan dilakukan bersamaan dengan tindakan resusitasi pada pasien trauma. Tujuan utama pemeriksaan FAST yaitu untuk mengidentifikasi pendarahan intraperitoneal karena adanya hemoperitoneum pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil. Umumnya memerlukan laparotomi darurat. Pemeriksaan FAST dapat digunakan untuk mencari darah atau cairan di perikardium dan peritoneum. Untuk mencari peritoneal itu dia fokusnya pada hati dan ginjal. Kemudian pada area antara hati dan ginjal kanan. Kemudian untuk mencari panggul posterior itu pada pria itu dia antara rektum dan kandung kemih, dan pada wanita antara rektum dan uterus. Di sini ada gambaran asites, gambaran sagittal pada kuadran kanan atas. L menunjukkan hati, kemudian K menunjukkan ginjal kanan, kemudian tanda bintang di sini menunjukkan cairan anekoik antara hati dan ginjal yang menunjukkan adanya asites. Kemudian yang kedua ada efusi pleura, yaitu cairan yang menumpuk di antara pleura visceral dan parietal. USG itu dapat digunakan untuk mendeteksi sedikit cairan pleura, membantu menentukan opasitas radiografi apakah disebabkan oleh cairan pleura atau tidak. Kemudian dan dapat digunakan untuk membantu melakukan torakosintesis. Pada USG, efusi sederhana akan menjadi
akan menjadi anekoik dan digambarkan sebagai kumpulan cairan di atas diafragma. Diafragma itu dia tampak sebagai struktur lengkung yang sangat ekogenik yang berbatasan dengan hati. Di sini gambar efusi pleura pada gambaran USG pada kuadran kanan atas. L menunjukkan hati, kemudian panah melengkung di sini menunjukkan diafragma yang struktur lengkungnya itu yang sangat ekogenik dan yang berbatasan dengan hati. Kemudian tanda bintang di sini menunjukkan cairan pleura yang digambarkan sebagai cairan anekoik di atas diafragma. Yang ketiga yaitu pneumotorak. USG itu dapat digunakan untuk mendiagnosis pneumotorak. Pada USG, pleura itu tampak sebagai garis ekogenik di antara tulang rusuk. Pada USG pasien pneumotorak, udara di longga pleura itu dapat memisahkan antara pleura parietal dan visceral, sehingga menghasilkan garis pleura ekogenik yang stasioner. Di sini gambaran dari pneumotorak USG sagital dari dada. Anak panah di sini menunjukkan pleura yang digambarkan sebagai garis yang sangat ekogenik. Kemudian yang R di sini yaitu tulang rusuk. Kemudian yang L yaitu paru-paru. Selanjutnya yaitu yang keempat ada efusi perikardial, yaitu USG itu dapat digunakan untuk diagnosis perikardial dan tamponade jantung. Efusi perikardial itu dia akan tampak sebagai kumpulan cairan anekoik yang mengelilingi jantung. Di sini ada gambaran dari efusi perikardial. Yang panah melengkung di sini menunjukkan cairan hipoekoik di sekitar jantung. Kemudian yang kelima ada cardiac function, yaitu USG juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan curah jantung. Ventrikel kanan itu lebih kecil daripada ventrikel kiri, sehingga terjadi pembesaran ventrikel kanan dengan ukuran yang sama atau lebih kecil dari ventrikel kiri, menunjukkan ketegangan pada jantung kanan. Selanjutnya yaitu ada tekanan vena sentral. Di sini mengacu pada tekanan darah di vena cava intratorak dan dapat dinilai melalui USG. Diameter vena cava inferior itu dia rata-rata 2 cm selama siklus pernapasan tanpa ventilasi. Jika lebih dari 2 cm itu dia menunjukkan peningkatan tekanan vena sentral. Kurang dari 2 cm yaitu menunjukkan penurunan tekanan vena sentral. Di sini gambar dari peningkatan tekanan vena sentral. Yang anak panah di sini menunjukkan vena cava inferior, kemudian panah melengkung menunjukkan vena hepatik yang diperoleh saat akhir inspirasi pada pasien dengan CHF. Kemudian di sini diameter vena cava inferiornya itu lebih dari yaitu 2,5, sehingga terjadi peningkatan vena sentral. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada ultrasonografi okuler. Ultrasonografi itu dapat menilai struktur internal pada mata. Indikasi umum untuk ultrasonografi okuler yaitu pada trauma mata, penurunan atau kehilangan penglihatan secara mendadak, nyeri mata, dan adanya benda asing. Struktur normal yang dapat dinilai yaitu ada kornea, bilik anterior, iris, badan silier, lensa, bilik vitreus, retina, dan saraf optik. Kondisi patologis pada orbita yang dapat didiagnosis dengan ultrasonografi okuler yaitu ada perforasi bola mata, ablasi retina, dislokasi lensa, perdarahan vitreus, benda asing intraokuler, dan hematoma retrobulbar. Di sini ada gambar ultrasonografi mata yang normal. Di sini anak panah menunjukkan kornea yang digambarkan sebagai garis ekogenik tipis tepat di bawah kelopak mata. Kemudian di sini yaitu terdapat ruang anterior adalah ruang anekoik berisi cairan di posterior kornea. Kemudian tanda bintang di sini menunjukkan lensa. Kemudian garis putus-putus di sini yaitu retina yang terletak di sepanjang pinggiran bilik vitreus. Kemudian panah yang putus-putus di sini yaitu saraf optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.